Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian yang berbahagia. Malam ini masih kita bincang-bincang mengenai kelapa sawit, terutama setelah kita banyak membaca pertanyaan para netizen semua. Kemudian pertanyaan itu intinya ada dua yang saya ringkas ya, Pak. Varietas mana yang paling bagus? Nah itu bagus dari mana dulu ya kan. Kemudian eh, dari segi produktivitas minyaknya tentunya, karena selama ini yang dicari masih yang utama adalah minyaknya. Karena kan sekarang juga berkembang, yang bisa dimanfaatkan juga cangkangnya bisa, yang lain-lain juga bisa. Tetapi yang paling utama adalah minyaknya dulu sekarang yang kita bahas. Jadi itu tadi varietas mana, kemudian yang penting bagaimana Pak meningkatkan supaya capai yang paling tinggi, yang tertinggi begitu. Itu bagaimana ceritanya. Jadi pemirsa, kita potensi minyak dari produksi minyak artinya ton per hektar per tahun itu sekarang ini Indonesia itu kisarannya ya kadang turun naik 3,3, 3,25, pernah 3,6 kan begitu. Ini masih bisa ditingkatkan kan, itu pertanyaannya selalu. Kenapa? Karena itu Malaysia sedikit lebih di atasnya itu 3,8, biasanya 3,7, turun naik dari tahun ke tahun. Itulah produktivitas minyaknya turun naik, tetapi kita selalu sering sedikit di bawahnya, yaitu karena kita banyak menggunakan salah satunya bibit yang tidak unggul bersertifikat. Inilah yang salah satunya yang menyebabkan itu semua. Padahal komponen rakyat yang menggunakan bibit yang tidak unggul bersertifikat itu cukup banyak. Kira-kira 60% dari 41% total luasan. Ya. Jadi bagaimana cara meningkatkannya? Itu kan ada gapnya. Ada gapnya. Jadi biasanya gap yang pertama itu karena masalah yang sulit kita handle, cuaca gitu, curah hujan apa itu kan sangat sulit. Kemudian yang kedua mengenai bahan tanaman yang terbaik itu tadi yang bisa ditingkatkan. Kemudian gap ketiga adalah kultur teknisnya, budidayanya, pupuknya, kemudian perawatannya, persaingan kultur supaya mendapatkan itu tadi potensi minyak yang sesuai. Jadi angka-angkanya itu berapa? Tadi sudah kita sebutkan bahwa Indonesia itu ya sekitar 3,3 ton minyak per hektar per tahun, Malaysia 3,8. Nah, Kolombia ini lumayan 3,6 kan gitu. Kemudian yang karena kok bisa lebih tinggi alasannya selain faktor 3 gap yang kami jelaskan tadi juga karena masalah perhitungan luasnya. Nah, semakin luas kan semakin heterogen, bukan mungkin. Nah, itulah nanti kita bagaimana yang luas sama dan tidak itu beda. Kalau yang sedikit bisa tinggi kan gitu. Oleh karena itu yang pernah tercapai misalnya di PNG pernah sampai 4 ton minyak per hektar per tahun. Nah, itu. Nah, kemudian dari segi luasan dulu pernah ada video kita, kenapa Nigeria luasnya luas tapi kan produktivitasnya juga bisa rendah. Nah, mereka 2,1 misalnya. Dan wah ini yang perlu patut diingat. Kalau yang tumbuh secara alam itu, apalagi yang dura atau apa itu 0,2. Ini hasil penelitian di mana-mana ini 0,2 ton minyak per hektar per tahun. Itu yang liar gitu, yang tumbuh liar nggak ada budidayanya, dibiarkan kan gitu.
kemudian bibitnya ya tidak dipilih, artinya tidak ada pemuliaannya. Itu tadi. Kalau yang liar 0,2. Di Nigeria 2,1 misalnya. Kemudian dan di beberapa negara itu tadi mungkin PNG tidak begitu luas, bisa sampai 4. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Kalau kita menghitungnya kecil, itu bisa dari tadi gap tadi bisa dilihat potensinya sampai berapa sih bisa naiknya gitu. Ya. Kalau apa ya, yang pernah yang bagus, yang komersial, dipelihara tidak begitu luas, itu bisa minyaknya 5,5 bisa 5,5 ton per hektar per tahun. Kemudian, nah itu tadi. Kemudian kalau disempitkan lagi waktunya tidak luas, karena luas tadi kan banyak yang tidak terkendali. Jadi ada apalah lingkungannya, kemudian variasi atau heterogen itu tadi. Makanya kalau di dalam demplot atau plot itu bisa lebih tinggi minyaknya, dihitung-hitung bisa 8,6 ton per hektar per tahun. Kalau demplot plot lah gitu, jadi lebih sedikit dan itu lebih terkontrol semuanya gitu, namanya demplot demonstrasi plot. Nah, gitu. Kemudian kalau dipilih lagi lebih seragam lagi, udah kecil seragam lagi, menggunakan progeni atau varietas khusus satu misalnya dipilih, itu bisa 11,5 ton minyak per hektar per tahunnya. Dan kalau ngitungnya satu pohon lagi, tinggal kali-kali gitu, itu bisa lebih tinggi lagi, bisa 14,9 ton minyak per hektar per tahun. Ya, artinya cuma hitung-hitungan, itu nanti apa ya teoritis. Jadi kalau satu pohon diukur minyaknya dapat berapa, misalnya per hektarnya kali 143, nah ini kan karena perkalian bukan kenyataannya gitu. Namanya itu individual. Belum lagi yang tertinggi secara teori, ya, teori secara teori itu hasilnya begini nih, anunya berapa persen minyaknya ini, wah itu bisa 18,5 ton per hektar per tahun. Wah, itu kalau teorinya gitu, kan jauh dari dari 0,2 sampai 18,5. Tentunya kita itu tadi mempersempit tadi dengan riset, tentunya dengan penelitian. Bagaimana tadi kita gap satu karena cuaca, iklim, curah hujan yang sulit dikontrol itu harus berusaha dikontrol. Kemudian progeninya dipilih yang terbaik, yang varietasnya. Kemudian ketika tadi pemupukannya, kultur teknis yang lain juga harus dikuasai secara maksimal, dan itu akan mengerucut menjadi yang baik tadi. Meskipun sekarang ini ya ada yang bisa mencapai 4 ton, itu tadi di PNG misalnya, itu 4 ton minyak per hektar per tahunnya. Jadi ini diskusi supaya kita menambah wawasan bahwa secara teori maupun kenyataan di lapangan itu bagaimana menghitung produktivitas minyak kelapa sawit dalam ton per hektar per tahunnya. Karena ada yang teoretik, ada yang luasannya sedikit, sudah terkontrol semua itu ya jadinya tinggi. Tapi kalau kenyataan di lapangan karena pasti keheterogenan itu lebih tinggi gitu. Kalau semakin luas, makanya semakin sulit mencapai produktivitas semakin luas. Itu. Jadi tetapi sudah kita ketahui mana-mana yang harus diperbaiki untuk mencari produktivitas kelapa sawit yang tinggi minyaknya. Demikian gambaran ini cerita-cerita bagaimana kita meningkatkan produktivitas minyak kelapa sawit dalam ton
minyak per hektar per tahun. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.